saya menemukan kebahagiaan itu sederhana, dari rumah saja saya sudah bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, bertemu dengan kami, ada saya Nini dan kawan saya Bella. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy nih, karena kita tahu pasti di waktu-waktu selama COVID ini pasti Sobat Kreatif punya banyak waktu luang. Nah, kita mau ajak ngobrol-ngobrol santuy. Nah, kita sama-sama ini ya, sama-sama terkena dampak dari adanya pandemi COVID ini. Jelas. Nah, terutama anak-anak muda ini, apalagi anak-anak yang bisa dibilang kita ini belum berpenghasilan kayak gitu. Benar. Mungkin yang tadinya kuliah jadi nggak bisa kuliah, atau mungkin kuliah daring. Yep. Terus mungkin beberapa kalau udah bekerja, ada yang beberapa diantaranya dirumahkan kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari situ aja ya Mbak ya. Ini nih Mbak, kalau efek pandemi COVID-19 ini dari Mbak Bella sendiri, apa yang dirasakan sih selama pandemi COVID-19 ini, dampaknya apa ke kehidupannya Mbak Bella? Oke, yang jelas tuh kayaknya semua orang mesti memiliki dampaknya ya. Ya. Dan apakah pandemi ini tuh bikin kita semakin produktif atau bahkan menjadi menurun produktivitasnya kan? Kalau di saya sendiri sih yang jelas karena saya kebetulan tingkat akhir ya, jadi untuk menyusun tugas akhir itu bukan sedikit tapi Banyak mendapatkan kayak hambatan kayak gitu, itu jelas, dan itu ya harus disyukuri juga. dalam mensikapi COVID-19 ini. Apa yang dilakukan oleh Mbak Bella? Apakah mengutuki takdir atau apa nih? Yang jelas ya manusiawi ya kalau kita langsung sembarangan ini corona kayak gitu kan. Tapi ya yang jelas yang pertama ambil sisi positifnya. Yang pertama kita jadi sering di rumah kayak gitu. Yang tadinya mungkin terlalu sibuk di luar, terlalu sibuk main atau terlalu sibuk sama teman-teman. Sekarang kita punya waktu yang banyak untuk di rumah, dan itu ya nanti ngobrol sama adek kayak gitu kan. Terus nonton TV dan lain sebagainya, dimana nonton TV itu tuh sekarang udah menjadi hal yang privilege banget, yang udah nggak bisa kita nikmati lagi nonton TV itu sebenarnya. Terus yang tadinya jarang di rumah jadi sering di rumah. Yang tadinya nggak bisa nonton drama Korea sekarang jadi nonton drama Korea. Mbak Nini ngikutin drama Korea? Oh enggak, saya udah tobat. Dulu saya suka banget Mbak mengikuti, cuma drama Korea tuh kayak apa ya, membuat efek kecanduan gitu loh. Jadi kan biasanya jumlah episodenya 16-20 nih. Pengen nonton terus aja sampai matanya merah, sampai nggak tidur. Nah itu, dan saya ini sih alhamdulillah sudah terbebas dari adanya kecanduan dari drama Korea, dan saya nggak mau itu lagi, nggak mau kecanduan lagi. Karena jujur untuk kontrol diri dari tontonan drama Korea saya sendiri masih kurang sih Mbak. Barangkali kalau ada teman-teman yang punya kontrol diri bagus, mungkin nggak masalah nonton drama Korea. Tapi kalau saya sendiri sih, saya masih kurang untuk kontrol diri saya sendiri. Ya, terus bisa juga jadi karena corona ini kita jadi kayak melihat sesuatu tuh yang biasanya nggak kita lihat, yang tadinya jarang. Contohnya Pertamanya tuh kalau saya di rumah itu tuh jarang yang namanya ngerawat tanaman-tanaman dan sebagainya. Terus di rumah juga kebetulan ada lele. Oh jadi di rumah ini pelihara lele? Ya, jadi kayak yang tadinya aku acuh banget sama hal kayak gitu, jadi semakin lebih peka dalam di rumah kan, jadi lebih peka. Oh ya, ternyata ada tumbuhan yang harus kita tanam, harus kita rawat dan sebagainya. Terus ada lele yang harus kita pakani. Jadi tadi Mbak Bella ini udah ini ya, bercocok tanam, merawat tanaman. Ya. Terus apalagi tadi lele ya, ngerawat lele. Itu udah jadi daily rutinitas ya Mbak ya sekarang? Ya jelas, pagi itu nanti langsung udah nyemprot kayak gitu, dan itu ternyata membuat saya bahagia. Saya baru menyadari saya menemukan kebahagiaan itu sederhana, dari rumah saja saya sudah bahagia. Mungkin kita selama ini terlalu disibukkan oleh hal-hal yang di luar rumah. Iya. Padahal di rumah pun ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan dan menyenangkan. Benar. Buat kita kayak gitu. Nah, terus ini nih Mbak, itu tadi kan kegiatan kayak daily rutinity-nya Mbak Bella selama COVID-19 ini nih. Terus Mbak Bella ini ada nggak sih ide-ide kreatif yang bisa dilakukan di rumah aja, ya dari rumah aja atau apa gitu?
Oke, yang pertama kalau pengalaman pribadi saya ya. Yang pertama itu tadi bercocok tanam dari yang bibit. Jadi saya mulainya tuh dari bibit, Mbak. Jadi bukan yang udah gede gitu enggak, tapi saya dari bibit. Dari bibit pakai ya mulai dari yang sekitar aja, pakai botol, terus kita tanam pakai bibit, terus semprot-semprot dan sebagainya. Terus nanti udah agak siangan gitu, pagi itu masih makan lele saya bilang tadi. Terus habis itu untuk diri kita sendiri, entah itu baca dan lain sebagainya. Dan faktanya kebetulan karena sering di rumah, jadi ketemunya tuh kan kita bingung mau ngapain, akhirnya ketemunya sama buku dan akhirnya jadi baca, ya kan. Apa kabar Mbak Nini? Kan juga seperti itu kan? Iya, sebenarnya iya suka, karena memang ada beberapa buku di rumah itu yang belum kebaca kayak gitu. Dan selama COVID ini jadi interaksi sama bukunya itu masih lebih intens. Oh ya, kemarin saya tuh juga ketemu sama salah satu teman saya, dan teman saya juga bilang ini kalau misalnya mau mengupgrade kapasitas diri, sebenarnya waktu-waktu COVID-19 ini jadi waktu yang sangat menguntungkan gitu ya. Kayak gitu ya, karena kita bisa mengupgrade diri kita sendiri, bisa fokus sama apa yang mau kita tuju tanpa disibukkan dengan kesibukan-kesibukan di luar kayak gitu. Ya, benar. Dan ini sih mungkin kita bisa memaksimalkan potensi kita ya, terutama kan sekarang udah era digital nih, udah era industri udah serba modern, industri 4.0, terus juga udah di era digital, banyak banget sebutan eranya, era disruption atau apa itu Mbak. Nah, tapi saya mau fokus ke era digital ini. Nah, kan hampir semua orang itu udah pakai gadget kayak gitu. Mulai dari HP, mulai dari komputer, laptop, semuanya udah serba digital. Dan untungnya kita tuh ada di COVID itu ketika kita udah berkecimpung dengan yang namanya gadget gitu Mbak. Tapi jangan sampai gadget ini justru membawa keburukan buat kita. Jadi menurut saya sih adanya gadget itu ya alangkah baiknya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif nih. Contohnya, ini bukannya sombong ya, tapi bisa jadi adanya podcast kayak gini itu juga mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang pengen memaksimalkan passion. Mungkin kita yang namanya public speaking itu nggak bisa instan kayak gitu, tapi dengan kita latihan terus, barangkali nih besok kita bisa lebih ahli lagi di public speaking. Jadi manfaatkan media sosial yang kamu punya, misalnya punya mungkin bisa bikin podcast, nanti bisa di-upload di platform-platform yang bisa menyajikan podcast kayak Spotify dan sebagainya gitu Mbak, kayak gitu ya, sih. Dan sebenarnya kalau ngomongin media sosial itu kan jadi luas banget ya Mbak. Kayak silaturahmi dan lain sebagainya itu juga bisa lewat daring, bisa lewat handphone kan. Nah, tapi juga kadang handphone itu juga sebagai hal tertoksik di dunia. Iya, benar banget. Iya kan? Kadang karena kita ngelihat, misal nih kita stalking di Instagram nih. Oh ya kan, karena quarantine dance ini kan kita jadi sering pegang HP juga, otomatis kita kayak buka IG, loncat Twitter dan lain sebagainya. Apakah Mbak Nini juga seperti itu? Oh, kalau saya sih kan? Untuk media sosial sebenarnya di awal-awal COVID itu saya ini Mbak mulai puasa sosmed dari Instagram. Saya puasa dari Instagram, tapi akhir-akhir ini kok kayaknya ini ya saya butuh membuka Instagram kayak gitu. Jadi akhirnya saya aktifkan lagi Instagramnya. Tapi memang untuk intensitasnya, karena jujur Instagram pun juga buat saya kadang tuh membuat kecanduan. Jadi stalking sampai mana-mana. Nah terus setelah saya membuka Instagram lagi, ini mulai saya kurangi lagi nih, jangan sampai soalnya itu sangat membuka Instagram dalam waktu yang lama itu sangat merugikan waktu kita. Kalau menurut saya sih kayak gitu, yang harusnya kita bisa misalnya bisa nyuci, bisa ngepel gara-gara buka Instagram. Dan ya lihat ini sih, maksudnya manfaatnya buat kita apa, income-nya buat kita tuh apa. Karena kalau buka sosmed aja kayaknya kurang menguntungkan buat diri kita sendiri gitu. Tapi sadar nggak sih kalau misalnya kita buka Instagram itu tuh mesti tuh kita nanti kayak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Oh iya, itu kan? Kayak yang disebut sama Mbak Bella di story itu sih. Bisa diceritakan nggak Mbak itu maksud storynya? Dari awal dulu storynya apa, terus maksudnya gimana? Jadi beberapa waktu yang lalu saya tuh membuat story itu isinya tentang, jadi karena
ya ini kayak COVID ini, otomatis loncat IG, loncat Twitter dan lain sebagainya, terus kepo sana, kepo sini dan lain sebagainya, terus jadi membuat kita itu ngelihat hidup orang lain tuh, ih gila enak banget tuh hidupnya, kayak lihat foto liburan, terus melihat pencapaian orang lain juga. Misal ada juga teman saya nih, ini terjadi di teman dekat saya juga, dia sukses dalam berbisnis, jadi dia ya otomatis dia keren dong, terus otomatis dia juga bisa menikmati hasil yang apa dia lakukan kan. Tapi di dalam diri saya tuh justru malah saya iri gitu loh, malah kok gini kayak gitu. Jadi akhirnya saya merasa diri saya tuh malah kena toxic dari Instagram. Jadi saya kayak membandingkan, itu hidupnya enak banget lah aku malah cuma menjadi penonton buat dia kan. Bener-bener. Nah ternyata terus saya kepikiran, ada nggak sih orang yang juga ngelihat hidup saya? Ya eksis merasa eksis dikit boleh lah ya. Ya terus kayak langsung ternyata tuh sebenarnya tuh kita tuh intinya tuh cuma pada satu kesimpulan bahwa semua itu cuma wang sinawang. Nah, wang sinawang itu tadi. Jadi kita melihat kayak seolah hidup orang lain tuh mengaksikan, asik, dan kita selalu membanding-bandingkan. Itu sih salah satu bahaya media sosial toksik yang bisa kita dapat dari media sosial itu sih ya Mbak ya. Kita toxic selalu banget, membandingkan kehidupan kita sama orang lain. Jadi memang bijak dalam bermedia sosial itu perlu banget. Dan carilah, kalau media sosial tuh digunakan untuk mencari informasi itu, nah jadilah pelaku bukan konsumen. Tapi juga dari media sosial juga kita bisa belajar dari kesuksesan orang lain, bahwa ya semua itu membutuhkan proses kayak gitu kan. Jadi kita jangan cuma melihat dari enak, cuma lihat dari atasnya doang, tapi kita kita tuh nggak ngerti apa sih orang itu udah melewati berjuta-juta liku-liku kayak gitu kan. Akhirnya dia bisa ada di atas. Jadi intinya segala pencapaian itu kan pasti ada prosesnya ya Mbak. Jelas itu. Nah itu tadi sih. Terus ini nih Mbak, kira-kira kan masih banyak nih ya yang anak-anak sekolah atau anak-anak kuliahan yang juga terdampak COVID ini. Kira-kira apa ya yang bisa mungkin kita, karena kita kan juga sama-sama ini ya Mbak ya, sama-sama merasakan ya dampaknya akibatnya COVID ini kita nggak bisa kuliah kayak gitu. Nah mungkin Mbak Bella ada nih yang mau disampaikan kepada anak-anak yang mungkin adik-adik yang masih sekolah atau teman-teman yang masih kuliah untuk menghadapi COVID ini, kita harus seperti apa? Oke, ini juga pesan untuk diri kita sendiri juga ya. Yang jelas kita juga kita boleh tidak, mungkin menurut saya nggak produktif dalam masa-masa pandemi ini tuh ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita leha-leha, ya kan? Kita harus membedakan kapan kita harus santai dan kapan kita harus leha-leha, dan kapan kita harus berlari dan kapan kita harus berjalan kayak gitu. Dan pesannya sih ya nikmati waktu, nikmati semuanya, jangan mesti itu kita bilang kita mengkutuk COVID ini tuh ya nggak apa-apa, manusiawi kita tuh mengkutuk kayak gitu. Tapi bukan berarti kita harus terus-terusan menyalahkan. Pasti Tuhan itu juga memberikan memberikan banyak banget hikmah, memberikan banyak banget. Mungkin setelah ini tuh banyak kado-kado dari Tuhan yang lainnya yang bakal kita oh iya ternyata gara-gara COVID aku ini bisa bla 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 kayak gitu. Gitu. Jadi kita harus terus bersyukur. Nah, apapun yang kita alami, seburuk apapun kondisi kita saat ini, yakin aja tuh di depan tuh pasti Allah itu udah menyiapkan jalan terbaik buat kita. Jadi tetap semangat, tetap keep positive thinking, dan juga jalani hari-hari dengan bahagia. Itu aja dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami di Wedo.tv Channel. Jangan lupa buat sobat kreatif yang belum subscribe, bisa subscribe di Wedo.tv Channel. Gratis kok guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.